Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 493. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu elang gunung yang terkenal. Semua orang dibutakan. Awalnya, mereka mengira orang yang akan disingkirkan pastilah si bocah cantik. Tapi aku tidak menyangka orang yang pada akhirnya dikalahkan ternyata adalah San Ying. Darah mengalir ke bawah meja. Dan kesadaran San Ying juga berada di ambang kematian. Namun ekspresi ngeri di wajahnya tak kunjung berkurang setengahnya, karena pria di depannya membuatnya merasa takut. Katakan padaku, siapa yang memintamu untuk datang? Su Chen menyilangkan kaki dan berkata perlahan. Ya, seorang pria bernama Yue Hanze memintaku untuk datang. Dia memberiku 20 juta untuk berurusan denganmu. Dia juga menunjukkan kepadaku foto wanita itu. Menurutku dia cantik, jadi aku mengambil pekerjaan itu. Punya bisnis ini. Yue Hanze. Wajah cantik Susihan langsung berubah dingin. Dia tidak pernah menyangka Yue Hanze akan mengirim orang untuk menangani dirinya dan Su Chen. Puan Su, bagaimana Anda ingin menghadapi situasi ini pada usia ini? Karena mereka semakin menghina, Anda tidak perlu mengkhawatirkan wajah saya. Su Chen mengangguk, pergi dan selidiki Yue Hanze dan keluarganya untukku. Jika mereka ingin bermain, maka aku akan bermain besar dengannya. Saya tahu, saya tahu. Setelah melepaskan elang gunung, Susihan memanfaatkan situasi tersebut dan datang. Puan Su, apakah Anda akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Hal semacam ini harus dimainkan secara besar-besaran agar menarik, bukan? Su Chen mencibir. Saya mengerti, Tuan Su. Setelah keluar dari bar, keduanya kembali ke rumah untuk beristirahat, dan keesokan paginya, mereka siap berangkat ke rumah Su. Karena ini adalah hari pertunangan Susihan, interior dan eksterior keluarga Su dihiasi dengan lampu dan dekorasi warna-warni, dan sangat meriah. Tetapi ketika beberapa orang tiba di sini, mereka menemukan banyak orang sudah berdiri di halaman. Geng Zun menghadiri upacara pertunangan antara keluarga Su dan keluarga Zhou. Melihat orang-orang berdiri di halaman, Su Chen menggelengkan kepalanya. Sebagian besar kekuatan orang-orang ini berada pada tingkat kekuatan internal dan kekuatan eksternal, dan bahkan sangat sedikit pejuang di alam transformasi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa hubungan pribadi keluarga Su di seluruh dunia seni bela diri tampaknya tidak terlalu baik. Apalagi dalam keadaan normal, untuk jamuan makan setingkat ini, orang yang datang lebih awal adalah orang yang tidak dikenal dan tidak perlu diabaikan sama sekali. Melewati para tamu, Su Chen dan yang lainnya berjalan langsung ke lobi keluarga Su. Kemunculan Susihan pun membuat orang-orang itu menudingnya. Orang di depanku adalah pemeran utama upacara pertunangan hari ini. Kedatangannya menarik perhatian semua orang. Hanya perilaku Susihan yang membuat bingung semua orang. Dia akan segera menjadi simpanan tertua di keluarga Zhou, dan dia memegang lengan pria lain secara terbuka. Bagaimana jika keluarga Zhou mengetahui hal ini? Mengikuti jejak Su Chen dan Susihan, sekelompok tamu juga berjalan mendekat. Bersiaplah untuk melihat apa yang terjadi. Jika keluarga Su tidak dapat menjelaskan masalah ini dengan jelas, mereka harus menanggung kemarahan keluarga Zhou. Lobi keluarga Su sudah penuh dengan orang. Melihat wajah bahagia Su Chen dan Susihan, Yue Hanze langsung menjadi terkejut. Saya sudah memerintahkan San Ying untuk menangani mereka. Bagaimana mungkin bisa tampil utuh di sini? Pasti terluka, atau hidung dan mukanya lebam ya. Mata Yue Hanze menyipit, tapi dia tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Hari ini adalah hari besar untuk bertunangan, jadi saya harus mengutamakan situasi secara keseluruhan. Su Chen melihat sekeliling dan menemukan seorang pria parubaya yang tampak serius di sebelah Yue Hanze. Dan orang itu juga menatapnya dengan ekspresi dingin. Puan Su, pria itu adalah ayah Yue Hanze, Yue Chengfu. Su Chen mengangguk. Pantas saja dia memandangnya seperti ini. Dia pasti tahu apa yang terjadi kemarin dan ingin membalaskan dendam putranya. Sudah berapa lama sejak ini terjadi, dan kalian baru saja datang? Kata Su Jinhui dengan marah. Senang berada di sini, apakah kamu tidak puas? Su Chen berkata perlahan. Dasar bocah berlidah tajam, tunggu sampai keluarga Zhou datang dan lihat bagaimana mereka memperlakukanmu. Mereka hanyalah semut, tapi kamu benar-benar memperlakukan keluarga Zhou sebagai manusia. Patah. Yue Chengfu berdiri, bertepuk tangan, dengan ekspresi marah di wajahnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu layak berbicara omong kosong di keluarga Su. Dia pacarku. Ini urusan keluarga Su kami dan tidak ada hubungannya denganmu, orang asing mendengus. Pacar. Mendengar kata-kata Susihan, para tamu yang berdiri di depan pintu lobi semuanya tercengang. Susihan adalah menantu perempuan yang ditunjuk oleh keluarga Zhou, dan sekarang dia secara terang-terangan membawa pria lain kembali bersamanya. Ini jelas-jelas menipu keluarga Zhou. Meskipun aku, Yue Chengfu, bukan dari keluarga Su, kamu mengalahkan putraku kemarin. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan hati-hati. Kamu masih ingin membela putramu yang tidak berguna. Itulah rencananya. Datanglah jika kamu tidak takut mati. Begitu kata-kata ini keluar, udara langsung menjadi stagnan.
Mereka semua tahu siapa Yue Chengfu. Gurunya adalah Sanren Lima Racun yang terkenal, dan guru besarnya adalah Yun Tianji, Grandmaster Lima Racun yang terkenal di seluruh Tiongkok. Bocah cantik ini bahkan berani menyinggung Yue Chengfu. Saat mereka bertarung, dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Mengenakan jubah panjang tanpa angin, Su Chen melihat kekuatan Yue Chengfu dalam sekejap. Transformasi tahap tengah. Ini seperti sampah. Ayah, kenapa ayah tidak menghentikannya? Jika pamanku gagal mengendalikan kekuatannya dan memukulinya sampai mati, maka kita tidak punya pilihan selain menyerahkan pelakunya kepada keluarga Zhou, kata Su Yameng. Jangan khawatir, pamanmu adalah orang yang terukur dan akan menyelamatkan nyawanya. Dia tidak bisa membunuh anak lelaki pemberani seperti ini. Dia harus disiksa sampai mati secara perlahan agar menarik. Su Yameng memegang tangannya di depan dadanya dan berkata sambil tersenyum, karena paman saya berakal sehat, saya dapat yakin. Saya tidak ingin dia mati begitu saja. Pada saat ini, Yue Chengfu telah mengerahkan seluruh energinya dan menjangkau Su Chen. Zuzi yang sombong, menderita kematian. Dalam sekejap mata, Yue Chengfu bergegas menuju Su Chen. Hari ini aku akan membiarkanmu meningkatkan ingatanmu. Kebaikan. Saat Yue Chengfu selesai berbicara, dia terkejut saat mengetahui bahwa Su Chen hilang. Ayah, dia ada di belakangmu. Kata Yue Hanze terkejut. Apa? Sangat cepat. Tangan Su Chen mengulurkan tangan, meraih lengan Yue Chengfu, dan tiba-tiba mematahkannya. Klik. Putar itu. Ah. Jeritan tajam bergema di lobi keluarga Su. Seluruh tubuh Yue Chengfu meringkuk di tanah. Bahkan ekspresi wajahnya berubah karena kesakitan. Mengerikan tanganmu hanyalah hukuman kecil. Jika ada waktu berikutnya, bersiaplah untuk kematianmu. Su Chen mengangkat sepasang alis berbentuk pedang dan mendengus dingin. Bab 494. Bagaimana bisa? Keluarga Su tampak ketakutan, seolah-olah mereka ketakutan, dan mereka tercengang di tempat. Mereka semua tahu kekuatan Yue Chengfu. Dia adalah master di tahap tengah transformasi, tetapi di tangan Su Chen, dia bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Mata Su Jinhui melebar, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan kengerian di hatinya. Su Jintian dan Wang Yunzi juga mengalami kekacauan di hati mereka. Ketika dia muncul, dia mematahkan lengan Yue Chengfu. Pamanku ini sepertinya juga tidak pandai dalam hal itu. Su Yameng menatap, bola matanya hampir jatuh. Tindakan Su Chen memicu badai di hatinya, serta kebencian yang tak terbatas. Sejak kecil, dia tidak sebaik Su Shihan, dan selalu hidup dalam bayang-bayangnya. Baru setelah dia pergi, dia mendapatkan kembali statusnya di keluarga Su. Biarkan orang lain mengakui bahwa dia adalah putri tertua keluarga Su. Untuk mengirimnya keluar dari keluarga Su secara permanen, dia berdiskusi dengan ayahnya untuk menikahkannya dengan tuan muda keluarga Zhou yang tidak berguna. Dengan cara ini, dia bisa diusir dari keluarga Su secara permanen, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian, dia akan memikirkan cara untuk merayu tuan muda kedua dari keluarga Su. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi istri pertama, bahkan jika dia menjadi salah satu selirnya, dia akan mampu secara alami menekan Su Shihan dan menjadikannya dia hidup dalam bayangannya selamanya. Tapi dia tidak menyangka akan menemukan pacar yang begitu kuat. Ayah, kamu baik-baik saja. Setelah membantu Yue Chengfu berdiri, Yue Hanze berkata dengan panik. Baru sekarang dia mengerti mengapa Su Chen bisa berdiri di sini dengan baik. Ternyata dia juga seorang ahli bela diri. Dan dia lebih kuat dari ayahnya, jadi tidak peduli seberapa bagus San Ying, dia tidak bisa menjadi lawannya. Dan komisi 20 jutanya terbuang percuma. Kamu Su Chen, kamu berani memukul laki-lakiku. Tahukah kamu siapa tuannya? Ketika 5 racun datang, kematianmu akan datang. Su Pingping, berhentilah menggertak di sini, keluarga Su telah dipermalukan olehmu. Su Shihan, apa maksudmu? Lagi pula, aku juga bibimu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah kamu menemukan pria liar, kamu dapat mendikte apa yang dilakukan keluarga Su? Biar ku beritahu, meskipun aku, Su Pingping, menikah dengan keluarga Yue, aku masih di sini, aku punya hak untuk berbicara. Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara? Su Shihan berkata dengan mata dingin. Hal baik apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun? Apakah kamu perlu aku mengatakan lebih banyak? Momentum Su Pingping segera melemah, dan ekspresinya menjadi sedikit bersalah. Selama bertahun-tahun, saya memiliki hati nurani yang bersih, apakah itu terhadap keluarga Su atau keluarga Yue. Anda sebenarnya berbicara omong kosong di sini. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Pingping, jangan perhatikan wanita gila ini. Saat tuanku datang, dia pasti akan membuat mereka terlihat bagus. Kata Yue Chengfu sambil menahan rasa sakitnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengkhianatimu berkali-kali, dan kamu masih melindunginya. Kamu dan istrimu benar-benar saling mencintai sebagai pasangan, dan itu patut ditiru. Su Chen berkata sambil tersenyum. Kamu kentut. Suamiku dan aku selalu memperlakukan satu sama lain seperti tamu. Bagaimana aku bisa mengkhianatinya? Jangan menjebakku di sana. Mengenai apa yang terjadi, kamu lebih tahu dariku. Kebetulan aku punya videonya di sini, jadi aku akan menunjukkannya padamu.
Setelah mengatakan itu, Su Chen menyalakan ponselnya, dan terdengar suara hubungan seksual. Dalam gambar tersebut, terlihat seorang pria dan seorang wanita sedang berhubungan S3 kilodetik. Meski layar ponselnya tidak besar, namun sebagian besar yang hadir adalah praktisi bela diri, sehingga tidak mempengaruhi pandangan mereka. Dihadapkan pada drama erotis yang begitu hidup, semua orang yang hadir terdiam. Saya tidak pernah menyangka Su Pingping, yang dikenal sebagai wanita bangsawan Haiti, akan melakukan hal seperti itu. Kamu benar-benar menggendongku di belakangmu. Yue Chengfu menatap, gemetar karena marah dan hampir muntah darah. Jika tangannya tidak lumpuh, dia pasti ingin menamparkan Su Pingping sampai mati. Chengfu, jangan salah paham. Pria itu dan aku hanya bersenang-senang. Orang yang paling kucintai tetaplah kamu. Su Pingping tidak bisa lagi mengurus terlalu banyak. Jika dia tidak bisa menenangkan emosi Yue Chengfu, maka dia akan keluar dari keluarga Yue. Buktinya meyakinkan, dan Anda bahkan mengatakan itu hanya lelucon. Saya sangat mengagumi kemampuan reaksi Anda. Selama penyelidikan saya, dalam 20 tahun terakhir, Anda telah mengubah total lebih dari 50 orang. Saya sangat ingin tahu, apakah kalian semua hanya main-main? Kamu sebenarnya sedang menyelidikiku secara diam-diam. Su Pingping menatap dan berkata dengan gigi terbuka. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jika kamu melakukannya, salahkan anak idiotmu. Awalnya, aku tidak punya niat untuk memperhatikanmu, tapi dia mengirim seseorang untuk membunuhku kemarin, jadi aku memintanya untuk menyelidikinya, tapi tanpa diduga, dia menemukan banyak hal menarik. Para tamu yang berdiri di luar pintu menghirup udara dingin. Su Pingping ini benar-benar mampu. Dia telah memberi Yue Chengfu lebih dari 50 suami yang istrinya tidak setia. Sejauh menyangkut karakternya, apakah Yue Hanze adalah putra kandung Yue Chengfu atau bukan adalah sebuah pertanyaan. Oke, bawa mereka ke sini. Melihat kejadian itu semakin besar, Su Jinhui segera mengirim seseorang untuk menjatuhkan ketiga anggota keluarga Yue. Dengan begitu banyak orang yang menonton, jika mereka dibiarkan melanjutkan omong kosong mereka, keluarga Su akan kehilangan muka. Su Chen, kamu sangat cakap, kamu benar-benar membuat keluarga Su kami sangat kesal. Su Jinhui menamparkan meja dan mendengus dingin. Aku sama sekali tidak memperhatikan keluarga sepertimu, tapi aku tidak bisa hanya berdiam diri jika kamu menjadikan orang-orang di sekitarku sebagai korban. Su Chen berkata dengan tenang. Kamu sebenarnya tidak menganggap serius keluarga Su kami. Kamu sangat ambisius. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa datang dan biarkan saya melihat kekuatan dan warisan keluarga Su Anda. Anda. Su Jinhui duduk di kursi dan tidak berani bergerak. Kekuatannya hanya sedikit lebih baik dari Yue Chengfu. Jika dia naik sekarang, dia pasti akan kalah total. Daripada maju dan mempermalukannya, lebih baik tekan amarahnya dulu, tunggu sampai keluarga Zhou datang, lalu tangani dia bersama. Tamu terhormat dari keluarga Zhou telah tiba. Saat suasana hening di lobi, pelayan yang berdiri di depan pintu tiba-tiba berbicara dengan keras, menarik perhatian semua orang. Su Jinhui tampak sangat gembira dan segera berdiri. Cepat dan sambut tamu-tamu terhormat dari keluarga Zhou. Saat ini, pintu keluarga Su terbuka. Lebih dari 20 orang datang ke lobi, mengambil langkah persegi. Keluarga Zhou datang pagi-pagi sekali. Sepertinya akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton hari ini. Melihat pembantunya datang, hati Su Yameng berdebar kencang dan dia berkata sambil bercanda. Su Chen, sekarang keluarga Zhou ada di sini, dan kematianmu telah tiba. Bab 495. Dia berbalik dan melirik. Saya menemukan bahwa orang-orang yang masuk semuanya sudah cukup tua. Berdiri di depan adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam, dengan pola aneh tersulam di dadanya. Orangnya begitu kuat sehingga orang lain yang berdiri di sampingnya setengah lebih lemah. Tuan Su, orang itu adalah kepala keluarga Zhou, Zhou Gao. Ya. Su Chen mengangguk sebagai jawaban. Selain Zhou Gaofeng, ada juga seorang kenalan Su Chen yang berdiri di sampingnya. Zhou Yunxianglah yang pernah pergi ke Su Shihan sebelumnya. Melihat kelompok keluarga Zhou, Su Jinhui segera berdiri dan bersiap pergi keluar bersama Su Yameng untuk menyambut mereka. Saudara Zhou, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Kekuatan Anda telah meningkat pesat. Saudara Su, kekuatanmu juga meningkat. Zhou Gaofeng berkata dengan sopan. Yunxiang, kamu di sini. Su Yameng meraih lengan Zhou Yunxiang dan berkata dengan suara malu-malu. Zhou Yunxiang mengangguk dan tidak terlalu memperhatikan. Karena matanya tertuju pada Su Shihan. Beraninya kamu datang ke kota Haiti kami. Melihat Su Chen, Zhou Yunxiang menyipitkan matanya dan berkata dengan niat membunuh. Su Jinhui tampak panik dan terkejut. Apakah keponakan Zhou Xian juga mengenalnya? Saya pernah ke Zonghai sebelumnya dan bertemu mereka berdua. Zhou Gaofeng tidak tahu kenapa dan berkata, Nak, apa yang terjadi? Ayah, dia adalah pacar Su Shihan. Saat aku pergi ke Zonghai, dia memukuli dua pelayan kita. Aku tidak menyangka dia berani datang ke sini. Su Jinhui dan Su Yameng saling berpandangan. Mereka tidak pernah mengira Su Chen dan keluarga Zhou akan berlibur. Senyuman muncul di bibir Su Yameng. Lebih baik begini. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa, keluarga Zhou akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Pacar.
Wajah Zhou Gaofeng menjadi dingin. Wah, apakah kamu datang ke sini hari ini untuk merusak kebaikan keluarga Zhouku? Jadi apa? Mendesis. Para penonton tersentak. Ini jelas bertentangan dengan keluarga Zhou. Itu adalah keluarga kultivator bela diri nomor satu di kota Haiti, terutama Zhou Gaofeng, yang telah mencapai ranah ahli bela diri, dan beberapa tingkat lebih kuat dari Yue Chengfu. Jika dia mengambil tindakan, Su Chen pasti tidak akan melihat matahari besok pagi. Kamu berani menantang keluarga Zhou kami di kota Haiti, tahukah kamu apa artinya ini? Su Chen duduk di kursi di samping dan berkata dengan angkuh. Tidak tahu. Semua tamu terdiam. Saya telah melihat orang-orang yang berani, tetapi tidak pernah ada orang yang begitu berani. Ini benar-benar kombinasi dua pukulan untuk mencari kematian. Keluarga Su semuanya berdiri di samping. Su Yameng melipat tangan di dada, tampak seperti sedang menonton kesenangan dan tidak takut dengan masalah besar. Semakin besar, semakin baik. Inilah hasil yang dia inginkan. Tetua pertama, seseorang telah menjadi liar di wilayah keluarga Zhou kami. Saya serahkan masalah ini kepada Anda untuk ditangani. Bagus. Zhou Huangsheng ada di sini. Melihat lelaki tua itu berdiri keluar dari kerumunan, semua orang berseru, terkejut dengan penampilannya. Beberapa seniman bela diri generasi tua sangat akrab dengan Zhou Huangsheng. Dapat dikatakan bahwa dia telah memberikan kontribusi besar terhadap status keluarga Zhou saat ini. Sebelum Zhou Gaofeng muncul, dia adalah orang jenius nomor satu di keluarga Zhou. Kekuatannya sendiri telah mencapai puncak alam transformasi, dan dia hanya selangkah lagi dari alam raja bela diri. Terutama sepasang telapak tangan besinya yang tak terkalahkan di kota Haiti, sungguh menakutkan. Sekarang, Zhou Huangsheng mengambil tindakan, siapa lagi yang bisa lepas dari cengkeraman besinya? Tanda seru. Sepupu, dengarkan nasihatku dan belilah peti mati untuk pacarmu secepatnya, jika tidak maka akan terlambat. Su Yameng tersenyum. Belum pasti siapa yang akan menang, jadi jangan terlalu senang terlalu dini. Menurutku kamu bodoh di dunia bisnis Zonghai. Reputasi Tuan Zhou tidak diketahui semua orang di kota Haiti. Selama tangan besi itu difoto, otak pacarmu akan meledak. Su Shihan berdiri di sana dengan tenang dan tenang, tidak ingin membuang waktu bersama Su Yameng. Nak, majulah. Jika kamu berani merusak hal-hal baik keluarga Zhouku di depan banyak orang, aku akan memberimu kematian yang tak terlupakan hari ini. Kamu tidak layak membiarkanku berdiri, kata Su Chen dengan tenang. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, aku akan memberimu sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu hari ini. Suara mendesing. Zhou Huangsheng bergegas menemui Su Chen. Siapapun yang merupakan seniman bela diri dapat dengan jelas merasakan bahwa Zhou Huangsheng telah memusatkan seluruh kekuatannya pada telapak tangannya. Kami tidak siap memberi Su Chen cara untuk bertahan hidup. Patah. Su Chen mengangkat tangannya dengan ringan dan mencubit leher Zhou Huangsheng. Klik. Remah. Dia membuang tubuh Zhou Huangsheng ke samping seperti sampah, dan Su Chen berkata dengan tenang. Selanjutnya, jangan biarkan sampah seperti itu muncul dan mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Huangsheng adalah seorang pejuang di tingkat puncak alam transformasi. Lobi keluarga Su terdiam. Dengan kematian Zhou Huangsheng, mereka semua ketakutan. Dia mematahkan leher tetua-tertua keluarga Zhou dengan begitu mudahnya. Jadi kekuatan apa yang harus dia miliki? Mungkinkah dia telah mencapai ranah martial lord? Tapi ini tidak mungkin. Dia sepertinya baru berusia awal 20-an. Tidak peduli betapa berbakatnya dia tidak bisa mencapai ranah martial lord di usia yang begitu muda. Wajah Zhou Yunxiang menjadi pucat. Dia sangat beruntung karena dia tidak bergerak bersamanya ketika dia berada di Zonghai. Jika saya tidak tenang saat itu, rumput di kuburan saya mungkin sekarang tingginya lebih dari 2 meter. Katakan padaku, trik macam apa yang kamu gunakan untuk mengalahkan sesepuh kita yang hebat? Zhou Gaofeng berteriak keras. Baru saja dibunuh dengan santai. Ini tidak mungkin. Kamu baru berusia 20-an. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk membunuh sesepuh agung? Patah. Dengan lambaian tangannya, Su Chen menamparnya. Engah. Seteguk darah tua muncrat dari mulut Zhou Gaofeng, dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Bahkan pilar besar di pintu pun retak. Itu tidak mungkin sekarang. Mata semua orang yang hadir hampir tertunduk. Pertama, dia langsung membunuh Zhou Huangsheng dengan satu gerakan, lalu menamparkan Zhou Gaofeng ke udara. Siapa orang ini? Apakah dia monster? Tanda tanya. Baik keluarga Zhou dan keluarga Su sama-sama bingung. Su Jinhui dan Su Yameng merasa kaki mereka lemah. Siapa pacar Su Shihan? Bahkan Zhou Gaofeng pun bisa dikalahkan. Bukankah itu berarti dia sekarang adalah orang terkuat di kota Haiti? Keluarga Zhou tidak berani bergerak. Mereka takut dengan kekuatan Su Chen. Jika mereka melakukannya dengan gegabah lagi, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Tepat ketika suasana di pengadilan menemui jalan buntu, pelayan di depan pintu berteriak. 5 racun Grandmaster Yun Tianji dan 5 racun Sanjia Chao Jiangren ada di sini. Bab 496. 5 racun ada di sini. Mendengar teriakan di gerbang, Su Pingping, yang bersembunyi di belakang, melompat keluar.
Faktanya, setelah dia dijatuhkan oleh para pelayan, dia tidak pergi sama sekali. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Yue Chengfu adalah murid Wudu Sanren. Dengan karakter protektifnya, dia pasti akan membantu Yue Chengfu membalas dendam. Meskipun pernikahan mereka tidak dapat bertahan lagi, dia merasa semua ini tidak penting. Selama dia bisa membunuh Su Chen, dia akan puas. Karena semua ini disebabkan oleh dia. Melihat Su Pingping bergegas mendekat, Cao Jiangren sedikit terkejut. Saya pikir orang yang keluar untuk menyambut saya adalah muridnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu adalah istrinya. Tuan, sesuatu telah terjadi. Murid Mu Chengfu dipukuli dan tangannya lumpuh. Bahkan jika dia bisa disembuhkan, dia mungkin akan menjadi cacat. Ada hal seperti itu. Itu benar. Seorang pencuri datang ke keluarga Su kami, dan dia melukai saudara iparku. Su Jinhui datang dan berkata. Bahkan Zhou Gaofeng dikalahkan oleh Su Chen, jadi tidak ada seorang pun di kedua keluarga ini yang bisa menjadi lawannya. Tapi sekarang, Cao Jiangren dan gurunya Yun Tianji ada di sini. Salah satunya adalah ahli seni bela diri, dan yang lainnya adalah ahli seni bela diri terkenal. Jika keduanya maju, Su Chen pasti akan mati. Di mana orang itu? Dia benar-benar menindas muridku. Aku harus membalaskan dendam ini untuknya. Dua tuan, pengkhianat itu sedang duduk di sana. Dia mematahkan tangan saudara iparku. Kata Su Jinhui menambah penghinaan pada lukanya. Yun Tianji dan Cao Jiangren melihat lebih dekat dan terkejut menemukan bahwa orang yang duduk di sana sebenarnya adalah Su Chen. Puan Su. Yun Tianji dan Cao Jiangren membungkuk satu demi satu. Teror Su Chen masih membuat ingatan mereka segar hingga saat ini. Awalnya, orang-orang seperti Yun Tianji tidak akan kembali dari pesta pertunangan keluarga Su. Tetapi ketika dia mendengar cucunya berkata bahwa Su Chen telah tiba di kota Haiti, dan Su Sihan berdiri di sampingnya, Yun Tianji segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi saya datang dengan murid saya. Tapi saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Apa-apaan? Ahli bela diri yang bermartabat sebenarnya memanggilnya Tuan Su. Dan tunduk padanya. Ini tidak mungkin. Su Jinhui dan Su Yameng tampak bingung. Dari mana asal-usul orang bernama Su Chen ini? Kenapa bahkan master di tingkat master seni bela diri pun tunduk padanya? Putri, sepertinya kita telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kita sakiti. Su Jinhui berkata dengan wajah sedih. Jika saya tahu ini masalahnya, saya akan setuju bahwa mereka berdua akan bersama, dan kita masih bisa membantu, dan tidak akan banyak hal yang terjadi hari ini. Ayah, jangan khawatir, ini masalah sepele. Kata Su Yameng dengan gigi terkatup. Dia tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Apa maksudnya? Ayah, apakah kamu lupa bahwa kekuatan sebenarnya dari keluarga Zhou bukanlah kekuatan mereka sendiri, tetapi hubungan pribadi mereka yang kuat? Lalu apa maksudmu? Zhou Chongming adalah orang yang bertanggung jawab atas Brigade Pengawal Tiongkok cabang kota Haiti. Tunggu sebentar, selama Zhou Chongming datang bersama orang-orangnya, bahkan Yun Tianji akan ditekan oleh keluarga Zhou. Bajingan Su Chen itu masih tidak bisa lolos dari kematian. Ya, aku sebenarnya melupakan kakak tertua Zhou Gaofeng. Memikirkan hal ini, ekspresi Su Jinhui menjadi arogan lagi. Tidak peduli apa hasilnya saat ini, selama kakak laki-laki tertua Zhou Gaofeng ada untuk melindunginya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Melihat sikap hormat Yun Tianji dan Cao Jiangren terhadap Su Chen, Su Pingping merasa seperti disambar petir. Tuan besar, Anda benar-benar merawatnya. Su Pingping, biar ku beritahu, Tuan Su mematahkan tangan Yue Chengfu. Dia pasti pantas mendapatkannya. Jika aku ada di sana saat itu, tidak akan semudah mematahkan tangannya saja. Ini. Su Pingping pingsan di tanah, seperti genangan lumpur. Puan Su, orang ini telah menyinggung Yang Mulia. Tolong beritahu saya bagaimana menangani masalah ini. Su Chen memegang dagunya dengan satu tangan dan berkata dengan tenang. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Saya kenal Tuan Su, mari kita tangani sekarang. Cao Jiang Rendao. Tidak, jangan, Tuan Su, tolong selamatkan nyawa saya. Saya belum cukup hidup. Berhentilah bicara omong kosong, Anda telah menyinggung Tuan Su, inilah akhir yang pantas Anda dapatkan. Semua tamu yang hadir merinding. Jika Su Pingping jatuh ke tangan Cao Jiangren, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Nama Sanren lima racun bukan tanpa alasan. Berdiri di samping Su Chen, Su Sihan juga tercengang. Dia percaya bahwa dengan kekuatan guru Su, dia tidak akan takut pada Yun Tianji dan Cao Jiangren. Tapi dia tidak pernah membayangkan semuanya akan berakhir seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Tuan Su datang ke kota Haiti dan dia memiliki pengaruh yang begitu besar. Hal ini memberi Su Sihan pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan Su Chen. Awalnya, Su Chen tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tapi setelah bertemu Yun Suang hari itu, dia sudah menduga hal ini. TS City dan Haiti keduanya merupakan bagian dari Provinsi Shanghai. Oleh karena itu, hal-hal dalam dunia seni bela diri di sini semuanya umum, dan mudah untuk dijelaskan ketika mereka datang ke sini. Saya sudah berurusan dengan Su Pingping, dan sekarang giliran Anda. Setelah bersikap sombong dan mendominasi di kota Haiti selama bertahun-tahun, saya melihat Anda tidak perlu ada lagi.
Su Chen, sebaiknya kamu berhati-hati. Kakak tertuaku adalah kepala cabang Brigade Pengawal. Dia akan segera datang. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Zhou kita, kakak tertuaku tidak akan melepaskanmu. Apakah kamu mau? Apakah Anda musuh seluruh Brigade Pengawal? Kata Zhou Gaofeng. Brigade Pengawal itu apa? Apakah kamu benar-benar memperlakukan kakak laki-lakimu seperti hidangan? Saya pikir Anda bodoh karena kultivasi Anda. Anda bahkan tidak mengetahuinya di Brigade Pengawal. Ketika saudara saya datang, Anda akan terlihat baik. Kalau begitu aku akan menunggu kakak tertuamu datang dan melihat seperti apa dia. Para tamu yang berdiri di luar pintu bahkan tidak berani bernapas. Mereka datang ke sini hari ini hanya untuk menjilat keluarga Zhou dan keluarga Su. Tapi saya tidak pernah menyangka hal menarik seperti itu akan terjadi. Mereka semua ingin tahu apa yang akan terjadi pada orang bernama Su Chen ini. Di dunia seni bela diri Tiongkok, Brigade Pengawal adalah raksasa yang unik. Tidak peduli siapa mereka atau organisasi apa mereka semua harus berdiri diam di depan Brigade Pengawal. Dan orang bernama Su Chen ini bahkan tidak tahu betapa kuatnya Brigade Pengawal. Ketidaktahuan. Su Chen, kamu benar-benar cantik hari ini. Kamu tidak hanya menamparkan wajah keluarga Su dan keluarga Zhou kami, tetapi kamu juga memaksa orang-orang seperti Yun Tianji untuk menyerah. Tapi ku beritahu, hari-hari baikmu akan segera tiba akan segera berakhir. Begitu Tuan Zhou Chongguang datang, itu akan menjadi kematianmu. Su Yameng mendengus dingin. Saat ini, seorang pelayan keluarga Su berkata dengan keras. Kepala Sekte Renwang, Li Mulou ada di sini. Bersambung.